Halo sahabat Excellent, ketemu lagi dengan saya Irma Sustika. Nah, penasaran kan tadi setelah melihat demo-demo yang dilakukan oleh Mbak Wilda? Coba sekarang kita tanyakan lagi ya oleh Mbak Wilda. Setelah tadi yang disampaikan, pengolahannya tadi yang disampaikan, lalu bisa menjadi apa sih tadi yang dari gentong besar yang seperti layaknya gentong ajaib itu. Nah, oke, Mbak Wilda, tadi kan Mbak Wilda udah kasih contoh ya mengenai prosesnya, pengolahannya, pengelolaannya. Nah, setelah itu bagaimana ya Mbak Wilda ya? Setelah itu kan nanti akan setelah itu kebetulan terolah setelah 5-7 hari kan seperti tadi dijelaskan. Jadi 5-7 hari. Itu sudah terdekomposisi. Nah, setelah itu nanti tetap diisi terus sampai setelah penuh gentongnya itu komposternya penuh, bisa kita panen pupuk padatnya. Oh, ternyata sampah bisa dipanen loh. Aduh, wah ternyata bukan cuma mangga atau padi kita bisa panen, sampah pun bisa kita panen. Maksudnya gimana nih Mbak? Nah, setelah dipanen kan kita kemas, oh tadi tuh yang dengan plastik. Pintunya itu dia akan keluar pupuk padatnya. Terus kalau yang kita buka yang seperti di keran tadi itu akan keluar dalam bentuk pupuk cair. Pupuk cair. Iya, itu bisa kita kemas dalam bentuk seperti ini. Oh, oke. Jadi itu langsung ya cairan. Iya, cairan langsung. Jadi dari sampah tadi yang sudah diolah itu hasilnya langsung jadi cair. Iya, cair. Gitu. Menarik sekali. Iya. Terus kalau yang padat itu seperti pupuk biasa yang untuk tanaman. Iya. Kalau di tukang-tukang sampah gitu ya. Lumayan dong ya. Berarti paling tidak untuk kebutuhan rumah aja sudah terpenuhi. Untuk tanaman kita bikin potik hidup ya gitu. Jadi nanam tanaman obat-obatan di rumah bisa pakai pupuk itu gitu. Wow, untuk itu kembang. Iya sekali ya, peduli lingkungan sekali ya, bahwa hanya dari sampah rumah tangga yang selalu ada dan pasti ada setiap hari di rumah kita. Kita pun bisa mengubah itu menjadi bermanfaat. Iya, minimal untuk diri sendiri kan. Untuk diri sendiri ya. Kalau terus mau diolah, dikumpulin itu, bisa dong dijual ya? Iya, dijual bisa. Bahkan sampai untuk satu komposter yang tadi itu kan kapasitas 30 kg. Itu akan menghasilkan pupuk 30 kg. Nah, itu dikemas dalam jadi dari tadi yang gentong itu tadi kapasitasnya 30. Kalau itu yang untuk skala rumah tangga gitu. 30 kilo yang tadi setelah diolah bisa menjadi pupuk padat berapa? Pupuk cair. Pupuk padat padatnya berapa banyak itu? 30 kilo. Kalau penuh. Kalau penuh? Iya. Di tukang tanaman itu 1 kilo berapa ya? Biasanya dijual kan ada yang per karung, ada per 2 kilo, ada per 5 kilo. Biasanya gitu. Berapa itu? Sekitar dari 2.000 sampai 5.000 kebetulan pupuk yang kita ini dengan mikroba yang anti bau menyengat. Itu harga pupuknya lebih karena sudah SNI gitu. Jadi tadi bisa sampai 30 kilo pupuk padat. Terus juga sekaligus bisa jadi pupuk cair juga? Iya. Kalau pupuk cair hasilnya tergantung dari komposisi yang kita masukkan. Jadi bisa fluktuatif gitu. Kalau gitu bisa dong saya kumpulin sampahnya teman-teman, sampahnya tetangga gitu. Bisa nggak begitu ya? Tapi kebetulan kalau untuk komposter ini khusus skala rumah tangga satu rumah. Nanti kalau untuk kawasan ada lagi skalanya. Nah itu, jadi saya coba dulu nih. Saya mau coba untuk rumah tangga saya dulu nih. Kalau kira-kira 30 kilo kali 5.000 lumayan. Berapa tuh? Nutupin listrik, bayar listrik. Saya deh. Tiap minggu pula itu kan? Bisa setelah proses pertama itu. Kan 7 hari kan? Iya, setelah proses pertama kan diisi terus. Nah nanti ya yang pertama keluar nanti masuk, pertama keluar masuk. Kalau gitu besok saya mau ngumpulin sampahnya tetangga. Boleh dong? Boleh, tapi ada nanti yang skala kawasan. Yang gitu. besar. Kalau gitu saya
pengumpul, saya mau nih ikut seperti Mbak Wilda, saya kumpulin ya. Iya, Bisa ya. Jadi kalau sahabat-sahabat excellent, sahabat pemirsa di rumah juga ingin mencontoh, paling tidak untuk kebutuhan rumah tangga, kita bisa mengatasi bahwa sampah itu bisa bermanfaat. Paling tidak untuk keluarga kita sendiri dulu, daripada kita bawa, kita buang ke tempat sampah di depan, diangkat oleh petugas sampah, dinaikin ke atas truk, akhirnya di sana pun dia bersatu lagi. Nah, permasalahan sampah di Indonesia tidak akan terselesaikan. Ya, seberapa banyak, seberapa ton sampah setiap hari yang harus dikelola. Tapi apakah saat ini pengelolaan sampah sudah cukup baik? Atau sampah tersebut hanya menjadi gunung-gunung sampah dan tumpukan-tumpukan sampah? Kenapa kita tidak mencoba memulai dari awal, dari pribadi kita sendiri, dari rumah tangga kita sendiri, pengelolaan lingkungan, pengelolaan sampah yang akhirnya pun bisa menjadi sumber income bagi kita. Nah, balik ke Mbak Wilda nih. Saat ini kalau untuk pengelolaan sampah tersebut, apakah Mbak Wilda masih memperkenalkan dengan sahabat-sahabat di Jakarta, atau juga sudah ke beberapa daerah? Karena yang pasti teman-teman di daerah juga pasti butuh dong bagaimana mengetahui pengelolaan sampah. Iya, kebetulan di saat ini saya juga lagi berusaha memotivasi teman-teman. Jadi ada beberapa binaan juga gitu di Jabodetabek, dan ada juga yang di luar Jakarta, di luar Pulau Jawa gitu. Jadi Mbak Wilda pun cukup membina lingkungan ya, agar peduli mengenai sampah. Bahwa dengan pengelolaan yang baik dan kemauan menyisihkan waktu sedikit, sampah yang setiap hari tertumpuk di rumah kita ataupun tertumpuk di tempat sampah di depan itu bisa menghasilkan bagi kita, bisa menghasilkan bagi lingkungan. Kita bisa peduli kepada lingkungan ya. Nah, tadi Mbak Wilda selain pupuk padat itu tadi, katanya bisa ada yang lain lagi ya? Ini ya Mbak Wilda ya? Iya, nah jadi pupuk padat. Oh, ini jadi pupuk padat. Iya, jadi setelah tadi itu diolah, ya, yang hasilnya tadi itu diolah, terus dibuat seperti ini. Akhirnya dalam proses pengolahan menjadi ini apa nih namanya nih? Itu pupuk untuk NPK. Oke. Ini ya pupuk-pupuk yang biasa dipakai di para petani. Iya, di petani untuk tanaman, buah dan sayuran. Ini yang pupuk organiknya gitu. Oke. Jadi sebenarnya panjang proses sampah itu, bisa panjang dan bisa mengalir. Biasanya kan ada yang kesulitan memasarkan produk pupuk padat yang dari komposter itu ya, atau dari olahan yang skala kawasan. Nah, itu bisa diolah lagi jadi sesuatu yang nilai ekonominya lebih tinggi gitu. Jadi kalau teman-teman yang baru memulai nggak usah takut, karena pemasarannya itu jalur distribusinya itu sangat panjang dan ada pemasarannya, ada pasarnya jadi, gitu. Kalau saya membuat, terus saya nggak tahu mau jual kemana, saya bisa minta Mbak Wilda, ada jaminan pasar. Oh, gitu. Enak sekali. Jadi saya mengumpulkan sampah, Mbak Wilda mengumpulkan hasil olahan ya Mbak Wilda ya. Wah, sahabat excellent, pasti sahabat excellent tertarik kan dengan apa yang disampaikan Mbak Wilda, bahwa dari sampah, dari yang terbuang bisa menjadi uang. Nah, sahabat excellent, tidak terasa 30 menit telah berlalu. Seru ya? Pasti sahabat excellent kangen dengan program-program berikutnya. Terima kasih karena Anda telah setia bersama kami. Jangan lupa ikuti terus program-program kami yang sangat inspiratif, edukatif, kreatif, hanya di TV Excellent. Strive for Excellence.